upload. Iya. Terus Facebook teman-teman tak DM kabeh responnya apik. Iki ketoke ning radio mungkin iso ya aku rasa kita ada 3 lagu tak kirim. Nah di Jeronimo itu kan ada ajang musikal. Oh iya iso. Terus itu lagu Kutualang tuh chart pokoknya berapa minggu diundang dari Bakar. Sebelum on air nih dikasih tahu nih. Iya. Ditanya, "Beneran kok Mas pakai HP?" Ditanyain gitu. Ya beneran kenapa Mbak? Itu tuh sempat di mastering ulang. Jadi Sama radionya. kontennya itu masuk, kualitasnya nggak masuk. Nah, Tapi dipertahankan. Kalau nggak salah sama Mas Awang, Mas Awang waktu itu Mas ya. Awang. Masih Mas Awang. Yo. Enak ya. Pena. Kembali lagi di podcast Jogja Music Week Pangan Fest Milenial Indonesia sukses di masa depan. Ono tambahannya Mas. Apa? Lupakan masa lalu. Anyar iki. Wis lupa urung wis lupa. Hah? Wis lupa urung masa lalu. Belum. Wih, tidak akan terlupakan Mas. Wah, ya wis. Ya, oke, hari ini seperti biasanya kita ada satu bintang tamu dan episode kali ini bintang tamunya Unik banget nih. unik. Iya. Kita tak kira ada pengajian. Mungkin ku diketok kayak iki kostume lho. Kostume ya, karena Wis ngerti ono meja makanya aku gak salah nganggo sarung. Ra ketok. Rasa katokan. Kayak kan ya, kayak misalnya penyiar pembawa berita itu nganggo jas begitu ngadeg ya nggo koloran ya. Ya, hari ini kita kedatangan tamu spesial, ada Jono Terbakar. Wah. Halo Mas Jono. Halo. Kok ora gosong, Mas? Ora Mas, wis wingi. Pandemi kan ra gosong. Karena Rahasia. ya ini adalah musisi dari Jogja yang mungkin kalau bisa dibilang agak nyeleneh ya. Iya. Nggak tahu nyelenehnya tapi agak unik menurut orang awam ya, seperti saya pendengar orang awam itu kayak dari lagunya, terus dari penyampaiannya, dari aksi panggungnya dan segala macam ya. Nah, Mas Jono, Itu nama asli, Mas? Nama asli? Bukan Mas, bukan. Oh bukan. Bukan. Oh berarti memang itu nama EKE ya, Jono Terbakar. Jono Terbakar EKE Familia. Iya. Oke. Ya. Ya, jadi ayo NDX ya. Mas Jono, aku ada satu peristiwa yang aku ingat sampai sekarang, bahwa dulu dirimu itu sempat nulis ke salah satu acara ya kalau nggak salah di salah satu pensi bahwa membuat pernyataan tentang bukan ketidaksetujuan, tapi waktu itu lumayan nyebar di kalangan teman-teman bahwa dia berani membuat surat pernyataan kepada salah satu acara waktu itu, event sekolah kalau nggak salah ya. Iya. Bahwa itu dia menyatakan sikapnya terhadap acara itu. Mungkin apa sih Mas yang maksudnya? Pensi gitu. Semacam pensi gitu. Jadi kayak dikat atau apa ya Mas, aku agak lupa. Tapi aku ingat banget peristiwa itu. Bahkan aku sempat Instastory. Oh gitu. Waktu itu Karena Mas Jono, aku mention. bandmu pentas juga di acara Enggak. Tapi aku, ini menarik ini. Dan belum pernah ada waktu itu kayaknya loh di kalangan kita. Itu bisa diceritakan mungkin Mas? Gimik gitu Mas. Nah, settingan. Ben ra dibahas atau? Tapi apa maksudnya dari kayak seko Mas Jono sendiri itu apa yang kira-kira dirasakan gitu loh sampai akhirnya itu gitu loh. Jadi itu masalahnya udah selesai sih, tapi ya sedikit cerita ya. Jadi ada perbedaan bayaran puluhan juta gitu antara dua bintang tamu. Tapi ini agak sulit karena yang bikin acara adik-adikku gitu. Alma Mater. Jadi waktu itu malam yang menyadarkan saya bahwa mau profesional adikku atau siapapun gitu, randidet itu kudu diperjelas meneh. Oh ya betul. Tembungnya kudu jelas kok ngarep ya. Nah, randidet itu kudu dijelas. Karena mumpung aku punya kesempatan di situ sebagai alma mater, kakak kelas yang tampan tadi. Tapi aku ya benar-benar terus. Jadi aku membicarakan itu di depan panggung gitu. Karena menurutku ini kesempatan dan dilalai ono sing nyuting dan aku orang tau ndelok videone kuwi. Oh ya. Ngomong kok do ngerti ya ngono. Gitu karena kayak bintang porno rasanya. nonton CAV ya. Jadi nganu Mas, waktu aku sendiri sebagai
sedikit musisi ya, aku sebagai musisi itu merasakan, maksudnya dan wah ini keren banget iki menurutku ya, karena aku dan belum pernah ada peristiwa itu menurutku ya di sini loh. Untuk kita sebagai musisi terwakili juga gitu Mas? Mungkin Mas, karena maksudnya itu habit yang kayaknya aku nggak ngerti juga di teman-teman penyelenggara, bahkan aku sempat frontal Mas, sempat frontal seperti mungkin kalau Mas Jono karena waktu di atas panggung, kalau waktu aku sebatas media sosial waktu itu. Jadi ada sempat pihak dan itu teman juga sebenarnya ada acara, terus dia meminta dengan tidak sopan, terus langsung tapi kira bayarannya gini, tapi dia meminta dengan tidak sopan. Tak onek ya Mas, dan gue sempat rame dibahas sampai Mas Alit barang sempat muni-muni kayak wah gini sampai tak pisui. Tahun berapa itu? Belum lama, 2000 sebelum pandemi 2017 apa 18 sih. Yang Mas Jono? Aku 2019 Mas. Iya anyar wae berarti. Jadi waktu itu bintang tamu sing sijine ternyata kok kuat bayar jebol sing. Soalnya aku lagi ngertine hamin 2 hari sebelum aku pentas. Kok ono bintang tamu meneh. Nah, pertanyaanku bayarannya piro? Jadinya ra ndedit. Tak iya. Nah, terus dia ngomong lewat WA, langsung tak kon moro. Oh iya. Maksudnya ra ndedit piye? Nah, ngono ceritane ngono. Tapi karena menurut pengacaraku ya aja diceritake meneh, soalnya engko ndak masalah. Asik. Iya. Kayak duwe. Jadi itu maksudnya sebenarnya habit yang terjadi di sini ya, Mas menurutku. Cuman maksudnya seperti tembungnya pertama sih enak-enak. Karena aku merasakan waktu itu pas aku melihat dia itu, iki keren iki. Karena aku dulu frontal tak oneke Mas. Dan karena aku kenal dan aku merasa aku rasalah dan bajingu kowe iki nganu maksudnya nyepeleke ngene. Ngok-wongan. Hah? Ngok-wongan. Apa itu? Mau le miso. Ada agak sopan kan. Ya kata bajing feng. Waktu itu aku onek kene malah frontal banget, bahasa yang sangat-sangat itu kasar gitu loh. Gitu dan ya itu Mas Jono, maksudnya artinya ada sisi yang lain yang kalau orang lihat ya mungkin dari Mas Jono mungkin itu hal biasa, tapi dari dipanggil Mas Jono enggak apa-apa. Kan katanya namanya bukan Jono. Enggak apa-apa Mas. Kalau Francisco rapi enak jeneng asli. Ini Daniel Mas. Daniel Ahong. Francisco namanya Mas Francisco ya? Francisco Xavierus almarhum. Gitu. Rada angel iki Mas. Makane karo mendem nek aku iki rasa ngembe wis mendem masalah Mas dadi nek ditambah terus tambah mumet aku. Makane nek ndelokke apa ngrungokke lagu nih barang iki liriknya wis kepiye lho. Itu. Nah, itu mungkin Mas Jono agak sedikit menurunkan ini ya. Kita akan tanya-tanya rada basic soalnya. Karena kan kita audiensnya juga mungkin ada yang belum ngerti gitu kan. Kita basic history dari Jono Terbakar. Kenalan gitu. Mas Jono, ini kan berarti dulunya basicnya memang sebenarnya karena buat aku pribadi aku baru dengar nih begitu Jono Terbakar keluar aku lagi ngerti cah iki gitu. Aku bukan cah lawas tapi aku maksudnya lumayan memetakan peta musik Jogja kan dari dulu. Sama Mas Anto juga dari tahun 90-an kan. Oh, Mas podcast kok awal tekan iki koncone iki kabeh bintang tamune. Oh ngono. Gitu. Gitu. Jadi jenengan karo sing bar iki ora ngerti kabeh. Itu. Nah, itu embrionya gimana sih Mas di Jogja ini apakah atau mungkin pernah tergabung dalam satu band terus orang nyaman terus konflik terus was tak DWW. Oke. Gitu. Dulu tahun 90-an itu saya di Ceylon Seven. Mulai ngapusi. Jadi 2013 Mas saya mulai proyek Jono Terbakar ini, proyek musik. Saya punya lagu, jadi dulu saya punya band namanya Koala sebelum di Jono Terbakar. Itu nek gue ngerti aku. Nah, saya di Koala, saya bikin lagu juga, terus 2013 saya bikin Jono Terbakar, 14 saya keluar dari Koala untuk fokus di Jono Terbakar. Kayak orang nganggur ya. Fokus. Ya, fokus. Terus 2014 itu bubar Mas. Jadi saya dulu sempat hijrah, yang meninggalkan musik gitu. 2015 saya balik lagi. Terus akhirnya sampai sekarang. Jadi sebenarnya baru aktif lagi 2018 saya. 18. Itu Mas iki hijrah agama apa hijrah? Jadi waktu itu saya habis nikah terus saya pengen keluar dari circle. Waktu itu saya banyak di seni rupa ya, lingkaran seni rupa gitu. Terus bar nikah piye carane ben anakku sing ning kandungan istriku nih biar enggak kayak bapaknya lingkungannya gitu. Awalnya mikirnya ngono. Iya. Terus nemu hadis-hadis
musik haram, terus kok katanya seru ya. Oh tapi sempat seperti itu beneran? 1 tahun saya mas, nggak main musik, nggak dengerin musik. Lah aku ki kayak semacam ditinggal juga sama salah satu anggota grupku mas dengan. Oh iya mas. Iya. Tapi kita ya kangen balik meneh. Iya. Mungkin kancaku. Iya. Bahkan dia merilis lagu-lagu ya, lagu-lagu upload. Oh berarti sempat mengalami, aku baru tahu nih, baru mas. Iya. Kok akhirnya balik lagi nggak mas yang membuat apa semacam mungkin apa kangen apa iya. Oh iki kita sakjane mungkin rada kurang cocok apa piye gitu. Nah dulu awalnya pengennya kan konco-koncone melu bener ya pas kuwi ngono. Akhirnya si bener aku ngono. Iya. Terus waktu itu ngajak teman-teman malah pada lari toh. Oh iya. Tak jak sholat. Ada Melayu toh. Terus aku konsultasi sama beberapa ustadz yang liberal lah yang ora terlalu straight ngono. Kalau memang musik adalah caramu berdakwah waktu itu ya gitu. Ya kenapa tidak? Akhirnya aku bikin lagu itu 5 lagu religius yang waktu proses itu. Ziarah itu termasuk ya? Ziarah tuh bukan mas, itu setelah itu udah mulai bajingan lagi. Sorry. Rapopo. Gak apa-apa. Nah, masuk tuh bajing feng. Terus ya itu 5 lagu yang biasanya yang dulu sebelum hijrah, terus 5 lagu setelah kembali main musik lagi. Itu nama albumnya Dunia Hirat, itu album kedua Jono Terbakar. Yang pakai Y itu. Dunia Hirat, jadi setengahnya dunia, setengahnya akhirat. Waktu itu konsepnya kayak gitu. Itu dibiayai 114 orang albumku untuk mengembalikan aku ke jalur setan waktu itu. Ceritanya ngono. Dibiayai maksudnya disupport sama teman-teman gitu. Jadi ada budaya di Jono Terbakar itu crowdfunding mas. Saya suka. Di mana? Crowdfunding. Enggak, di mana? Di Jono Terbakar. Oh gitu. Jadi kalau misalnya mau bikin album tuh mindset saya tuh kalau kalian butuh ya bayari aja gitu. Tapi kalau enggak ya kurang gawe ngono. Oh iya oke. Gawe Aku kan kerjane gawe album, gue kerjane kerja terus ngedit aku. Oh iya, mendengarkan hasilnya. Kan pada kerjane. Wah, beda juga ya. Kurang lebih ngono. Gini biasanya mumet iki ran dedet gue rekaman, gue bayar mixing mastering. Nah, aku biasanya bayar sesuk ya Mas. Iya. Bingung gua duitnya kapan nih ya biasa nih. Nah, itu maksudnya pemikiran-pemikiran seperti itu kan otomatis jelas itu sebuah pemikiran yang beda dari yang lain ya menurutku ya. Lirik-lirik lagunya pun beda maksudnya lagu-lagunya gitu. Itu apakah Mas Jono dari dulu seperti itu? Ya kalau memang agak dari awal Jono Terbakar ada tuh karena lagu-lagu yang ini tuh tidak bisa ada di band Koala ya, band satunya gitu. Itu saya ingat saya kayak gitu terus. Saya merasa harus punya project sendiri. Ternyata berjalan. Awalnya rekaman HP itu. Ya, kalau pokoknya kayak ini sak dadine langsung dirilis. Rekaman HP tak kasih ke radio-radio itu ternyata dimasukin dari Kak Jeronimo dan lain-lain tuh. Ya. Dari situ aku berpikir bahwa aku ini rekaman HP iso tak baleni nih ramebu. Akhirnya mulai kenal studio habis itu. Oh ternyata encen wong bejo ya sing kae ngono. Itu meh kabeh sak lagune nggo HP apa piye Mas? Jadi waktu itu kan cuman gitar sama vokal Mas. Pakai HP sekali take gitu. Nah, itu langsung di SoundCloud, disebar ke radio, kasih ke IO misalnya kayak gitu untuk manggung-manggung dan lain-lain. Jadi dari situ terus akhirnya sempat berdua, jadi ada temanku yang selalu nonton, teman kuliah itu ambangannya nonton terus gue main wae cik-cik. Akhirnya wong loro. Iya. Bulan keempat tuh mulai berdua. Iya. 2013 tuh bulan keempat berdua, terus sampai bubar, tak bubarke. Terus kembali lagi berdua. Dilale wong loro dibubarke ya. Padha iki wong loro dibubarke. Ora aja sing dipecah. Beda. Sithik. Kayak kowe ngerti ceritane kayak gitu. Ngerti. Lah iki kancaku sing mau sing ra ngomong-ngomong cek-cek. Jebul. Terus habis balik lagi tuh tahun 2017-an itu sempat manggung toh. Ya. Ada adik kelas yang pengen magang gitu. Jadi ngeson-ngesoni padahal ra ono mic kabeh wong loro. Harus gue main wae. Ternyata gitaris jago, musisi apik. Nah itu mengembangkan Jono Terbakar itu. Kehadiran Abi itu waktu itu mengembangkan Jono Terbakar. Tambah berkembang juga karena punya 2 teman drummer dan bassis. Akhirnya jadi band 2018. Tapi karena ternyata esensi dari hidup adalah kesunyian kesendirian. Betul banget aku. Betul. 2019 jadi solo meneh. Piye terpale pamit piye kuwi Mas? Yo waktu itu konflik besar ya, perang sempat perang sipil nih. Gelut-gelut ngono ora ding. Memang karena alamiah bubar atau memang karena ada konflik? Berarti memang alamiah. Dari saya sendiri mungkin waktu itu ada beda visi ya. Kalau saya pure kapitalis cari duit.
Ya. Teman-teman waktu itu masih seneng-seneng. Mungkin itu menurut saya, kalau menurut teman-teman mungkin beda. Ya. Perlu di podcast ke dewe. Ya nanti seri selanjutnya. Seri selanjutnya. Nah, berarti itu kan fasenya cukup berganti-ganti ya. Jadi apa namanya? Yang menarik adalah keinginan waktu Mas Jono ini merekam HP terus dikirim ke radio. Apakah gambling atau memang waton ngirim terus memang itu keyakinan ya? Aku ngene kok, maksudnya benar-benar idealis yang sangat tidak bisa dirubah oleh apapun. Kan karena kalau ngirim radio pertama harus radio edit, jelas. Kualitas juga audio harus ada frekuensinya berapa dan berapa. Nah, itu orang ngerti gimana? Ada Mas, ada klasifikasinya sendiri. Nah, itu apakah Mas Jono memang press release ngono bareng? Waktu itu belum, waktu awal-awal kan belum tahu ya kayak press release dan lain-lain. Baru tahu tuh 2018-an lah. Itu waktu awal itu berarti sekedar ngemail gitu ya? Waktu itu karena awalnya di SoundCloud tak upload. Terus Facebook teman-teman tak DM kabeh, responnya apik. Iki ketoke ning radio mungkin iso ya. Aku merasa gitu ada 3 lagu tak kirim. Nah, di Jeronimo tuh kan ada ajang musikal. Oh iya bisa. Terus itu lagu Kutualang tuh chart pokoknya berapa minggu, 6 minggu berapa minggu diundang Jalan Terbakar. Sebelum on air nih dikasih tahu nih. Ditanyain, "Beneran kok Mas pakai HP?" Ditanyain gitu. Ya beneran, kenapa Mbak? Itu tuh sempat di mastering ulang. Jadi sama radionya. Kontennya itu masuk, kualitasnya enggak masuk. Nah, tapi dipertahankan. Kalau enggak salah sama Mas Awang, Mas Awang waktu itu Mas Awang, masih Mas Awang. Ceritanya mungkin kalau enggak salah kayak gitu, enggak salah ingat. Nah, berarti kan artinya dia menabrak tembok yang sudah ada. Keren dong. Dan enggak ada selain Jono Terbakar menurutku ya. Tapi enggak bisa diulang. Tapi enggak bisa diulang. Ya tapi itu momen yang sangat ini ya. Menurutku juga momen sing apa namanya ya? Kayak sejarah, bukan sejarah ya. Kadoan ya sejarah. Maksudnya kayak momen baru buat teman-teman indie lah, terus di ajang musikal itu. Karena tahu sendiri kan kalau kamu mau ke Jeronimo terutama itu ajang bergengsi itu kan harus memenuhi prasyarat tertentu, Mas. Iya. Begitu Jono Terbakar menabraknya itu kan mematahkan stigma yang sudah ada. Dari kita tadi Mas, kontennya yang kuat banget gimana tadi akhirnya iki kudu diperjuangkan. Tapi sebenarnya pertimbangan apa sih maksudnya radio sampai, apakah cuma hanya pertimbangan cat yang karena rame di SoundCloud atau apa? Atau memang karena si penyiarnya tuh suka waktu itu? Kenapa dimasukin radio atau kenapa? Kenapa si Jeronimo memutar? Dan kalau menurutku lagu itu kuat sih. Aku sendiri sebagai pencipta lagu itu yang tidak bisa tak ulangi itu lagu kayak Tualang, lagu itu. Sing karena itu pengalaman waktu SMA atau sebenarnya waktu SMA suka jarang sekolah munggah gunung ngono gitu Mas. Terus ya kan tidak terulang untuk bisa diciptakan lagi gitu. Pengarsipannya itu udah selesai di situ sebenarnya. Oh iya benar ya. Dan itu kuat karena dia ya 4 tahunan lah prosesnya sebenarnya kurang lebih ya itu. Lagu itu? Iya, karena refnya kan jadinya SMA kelas 2. Ketika 2013 tuh, wah aku tadi kata umurnya. Berapa mah tua aku mesti. Tahu, aku nih aman Mas. Aku nomo. Jadi verse-nya muncul 2013. Jadi setelah di Mapala waktu itu kan Sispala ya, siswa pecinta alam. Waktu kuliah ikut Mapala. Nah Mapala itu baru ketemu verse-nya, refnya udah dari dulu gitu. Kok isih kelingan, kok isih kesimpen apa piye Mas? Memang direkam Mas, karena iki apa ya sing ngancani reve wis dadi sik ngono. Oh. Aku inget bikin lagu paling lama itu 3 bulan Mas. Iya, itu banget 3 bulan. Itu banget dan apa ya Mas yang apa? Yang Sia itu, cepet banget tuh, kayak karena bingung memilih kata-kata sing iso pas untuk dirapkan dengan cepet. Iki malah ngantek petang tahun. Ya. Witok tapi masih ngeliane ya sak dino. Makanya tidak terulang. Liane ketoknya cepet-cepet banget ya. Paling cepet. Kayak Queen ya. Queen iki apa sing Bohemian Rhapsody ya yang 6 tahun ya. 6 tahun itu kan itu 6 tahun. Nah, ini juga petang tahun. Masterpiece-nya ya. Mungkin memang butuh difermentasi lama. Wah, fermentasi. Ben semakin kuat. Ben ngobrolnya lancar. Aduh. Ngomong-ngomong sing itu sampai 4 tahun kalau paling cepet pirang menit mau pirang detik mungkin. Nah, proses menuangkannya ke lirik dan lagu itu cepet semua Mas. Cuman nah itu prosesnya biasanya lama, misalnya kayak ada lagu Atos itu yang Sewu kok njaluk lagi Mas misalnya. Ki asem kene ngrungokke. Nah itu jalan-jalan ke Baron. Jajan. Setu ya, misalnya setu ngono. Setu esok. Terus minggu pagi itu bangun tidur di atas kasur genjreng-genjreng karo ngomong ya 5 menit. Sebenarnya lagu proses untuk
melirikan dan menadakannya 5 menit aja, cuman prosesnya kan sehari berarti. Oh iya. Kau inginnya pengalamannya. Oh iya. Menuangkannya cepet ya. Itu ya bisa. Tapi juga walaupun kata sesimpel itu, tapi tidak bisa semua mengaplikasikan. Iya. Karena jadi mungkin buat teman-teman yang belum pernah dengar coba dirungokke lagune. Aku yang ngrungokke yang ngek. Ya menimbulkan itu mau apa ya? Iso kaya ngrasake melu ngrasake. Ya itu mungkin karomah kali ya. Iya, wali angel. Wali murid. Nah, berarti kan maksudnya secara pemikiran ya Mas Anto. Jono Terbakar kan berbeda dari teman-teman yang lain. Iya, beda sekali. Menurutku ya beda sekali. Nah, eksentrik. Sebenarnya pertama nih kalau bilang ada sih, punya nggak sih referensi ini di luar musik ya? Maksudnya nggak boleh musik di luar musik karena kita penasaran saja nih bocah iki nggak tega apa toh? Nah gitu loh. Di luar musik bebas, maksudnya memang yang jadi patokan Mas Jono itu yang sering memang istilahnya kayak meradang di otak tuh apa gitu loh. Misalnya kalau itu ganti-ganti Mas. Jadi kalau mau lihat diskografi albumku itu misalnya aku lagi suka belajar fermentasi nih tahun 2017. Iya. Itu aku menuangkan album judulnya fermentasi. Aku di sini merendam apel di air gula jadi Rano liriknya. Terus ada album waktu itu proposal penelitian. Meski aku lagi garap skripsi hipotesis ngono kuwi. Tenanan. Terus apa yang sing tak tuangkan ya akhirnya itu karya-karya aku di perempatan lagi pulang di Gramedia itu perempatan Gramedia. Ada pengemis iki njaluk duit tak kei bar kuwi ono bakul koran. Bakul korane ra tak kei duwite kan wis ke pengemis tadi. Iya. Nah aku pulang tuh gelisah lho. Sing yang jualan gak dikasih uang, yang ngemis-ngemis dikasih. Nah, itu jadi lagu hal-hal sederhana sehari-hari sih sebenarnya tak amati itu. Jadi sing nyambut gawe tenanan duit sing njaluk-njaluk. Iya. Mungkin dari njaluk. Benar. Tapi kan untuk maksudnya secara musikalitas itu kan pasti ada semacam kayak panduan ya. Mungkin itu apa sih yang sering didengerin sama Mas Jono ini? Itu ganti-ganti Mas, nggak punya referensi yang utama gitu. Utama ya. Cuman pendidikanku gitarnya gitar klasik sebenarnya. Jadi non vokal. Memang ada basic pendidikan musik. Jadi terbiasa mendengarkan musik tanpa vokal sebenarnya dulu. Yo abot saja nih. Iya toh. Maksudnya ki ya kuwi maksudnya rongon-rongonnya wis abot. Maksudnya nek kita referensinya dengan band tertentu kan kuwi wis lumrah gitu. Rongon-rongonnya abot, gawe lagune yo sajane kuwi abot. Ning dia karena enggak semua orang iso loh. Maksudnya aku dengar kita dengan kayak nek dirungoki kadang ya simpel ning kadang mungkin lek areng lakon iki malah angel kuwi. Dan nek digawe-gawe yo kete aku. Tapi gitu aku Mas, perjalanan misalnya tour kecil-kecilan gitu ya, ketemu teman-teman tuh lihat materi-materinya sebenarnya menarik, cuman mungkin nek aku menang ning wani nih Mas. Karena ra ngerti dan masa bodoh ya loh. Nah, teman-teman ketika aku ketemu teman-teman lain yang mungkin segenre ono sing komedik juga dan lain-lain. Lagi wis lucu kurang opo? Kurang dirilis wae sakjane kan ngono. Tapi dia wah ini mixingnya kurang gini ya ngono ki lho. Iya. Sehingga itu benih yang ditanam tuh belum sempat ditanam, tidak bisa tumbuh dan wah sih kayak ngono kuwi lah. Kurang lebih. Iya. Benar. Tapi kuwi anu loh maksudnya dari ya sepenting wani mulai. Tapi dia memulainya dengan hal yang tidak wajar menurutku. Dan kuwi ra iso kabeh kuwi dan butuh keberanian dan tekad yang kuat. Dan sangat apa ya lihat dari misalnya kayak di apa platform streaming ini sangat produktif sekali sampai udah berapa album Mas? 24 Mas terakhir, 24 album. 24? Itu terakhir tahun berapa? 2020? Kemarin ini 2021 Januari. 24 album. Tapi EP dan full album ya. Jadi campuran itu ada 24 album. Wah, dan iki. Aku lagi arep ketiga iki. Aku masuk oleh kuantitas di atas kualitas. Yang penting oke. Itu semua di Spotify ada itu? Enggak semuanya. Enggak semuanya ya. Kalau yang hampir semua ada tuh di archive.org Mas. Jadi kan tak rilisnya Creative Commons, jadi gratis mau dipakai. Oh iya. Mau buat komersial ataupun tidak itu sebenarnya bisa monggo langsung dipakai karena ya mau ya wali murid itu rada angel pikirannya. Iya kuwi. Nah itu loh maksudnya pemikiran itu. Tapi sebenarnya kalau ngomong masalah musik Mas Jono itu ada enggak sih di luar musik klasik ya? Ya. Mesti ada dong yang sering misalnya
delok Metallica apa delok apa gitu sempat ya. seneng apa sempat apa gitu. Kalau tahun-tahun 2013 itu tahun-tahun aku ora ngrungokke musik Mas, pas Jono terbakar itu. Malahan. Jadi apa ya? Itu masa-masa terlalu sibuk masuk gua naik gunung ngono kuwi lho. Oh, apa jenenge kuwi? Aduh, apa nek sing topo kuwi lho sing 3 dino apa ada namanya tuh itu. Lah lupa aku sempat diajak soalnya. Yo kayak gitu kegiatan di alam tuh maksudnya iki nganu menikmati alam. Oh, tak kira agama. Anu toh. Apa aku ora ngerti kuwi. Aku mau topo kuwi mau. Oh ini memang alam ya. Oh jadi masa-masa itu tidak mendengar musik. Teman-teman pada dengerin Iwan Fals kan yang mapal banget Iwan Fals. Iwan Fals. Tapi aku ora ngrungokke kuwi. Slang gitu-gitu. Aku enggak ikut dengerin. Ya terlalu sibuk karena hampir setiap Sabtu Minggu dan hari-hari kuliah tetap pergi keluar gitu loh Mas. Jadi ya itu apa kayak kompilasi dari pengalaman-pengalaman selama itu. Beda kuwi. Mungkin selama kuwi menikmati alam ki ono pengalaman sing anu ram mungkin menegangkan apa sing unik apa piye. Pernah itu Mas di gua itu di Jomblang itu di Gunung Kidul. Ya. Kita terlalu gegabah atau mau masuk gua tapi kita terlalu have fun, enggak terlalu persiapan gitu. Bekale kurang, waktune ra cukup, tenagane entek. Jadi aku di dalam itu 12 jam apa ya. Udah sampai halusinasi tahu sama temanku berdua. Saking ngeliye. Oh, saking ngelake nganti koyo ono singa, ono hantu ngono. Halusinasi tapi itu. Loro-lorone? Aku. Nek kancaku mbuh ya wong kancaku kuwi ngomong apa ya? Mungkin dhek sing halusinasi. Jan ono singone kayak gitu. Aslinya jan ono singone ping ra ngerti gitu ya. Oh iya. Kayak munggah gunung tapi kayak puncaknya tinggal 10 menit di depan gitu, tapi ternyata ada kendala temanku nggak bisa naik lagi. Akhirnya kita semua serombongan 10 orang tuh nggak bisa sampai puncak misalnya kayak gitu. Kecelakaan atau keselen dan lain-lain. Jadi pengalaman-pengalaman sing ora epic kan loh, tapi malah ternyata menarik karena nek tekan dhuwur ki mau ngono wae sajane kan ngono. Ki dadi menambahi saya gaya. Tetep ono Bali ono ceritane wah mau ki anu banget ya aku. Nah nek kaya tahu nggak lagu-lagu kayak misalnya yang lagi booming di mainstream ya, otomatis itu lagu yang nggak kita hafal, tapi karena kita sering dengar di beberapa tempat akhirnya hafal gitu kan. Kayak misalnya lagu Armada mau dibawa kemana itu sempet ngerti nggak di bawah sadar itu? Dengar kalau ngerti juga ya. Denger. Oh ya berarti isi. Ya sempat, maksudnya memperhatikan ya wis. Iya. Karena maksudnya bicara lagu kan 24 album loh. Kuwi kepiye kuwi? Aku malah belum ngecek ya. Ngeceknya di YouTube atau Instagram toh. Kuwi ning Spotify itu langsung padahal sealbum yang lebih di atas 10 lah. Iya. Ada beberapa yo. Iya. Kenapa enggak memang dirilis di Spotify ya? Misalnya di Spotify misalnya gitu. Soalnya beberapa lagu itu nggak bisa. Jadi aku punya album puisi Mas. Waktu itu niatnya arep musikalisasi puisi. Iya. Tapi malah dikolek puisisasi musik ngono. Puisisasi musik. Jadi mah aku balik kayak. Lah lagune kan sing 30 detik, 10 detik aku membacakan puisi gitu. Nah itu waktu aku upload ke Spotify kan ngupload dhewe. Iki ora iso ya di karo story ditolak terus. Iya karena durasi. Ah wis lah rasah wae kan ngono, gampang-gampang ngono lah. Ya. Paham. Jadi yang full tadi yang di archive archive.org gitu. Iya. Dicek nanti Mas. Iya. Dikonfirmasi loh Mas iki ada ngapusi barang aku. Enggak karena apa ya maksudnya. Tapi mungkin berbicara soal misal aku sebagai misalnya apa ya pengen mengarsipkan kan ini pemikirannya berbeda itu. Misalnya di kayak film atau menarik. Mungkin kan iki seko pengalamannya Mas Jono sing dari musikalitas itu memang beda tapi Mas Jono apa? Oh iya ding. Ora ngerti jenenge ketok. Iya. Francesco. Siapa Mas? Bisa sebagai Muhammad Francisco Hambali. Francisco. Campuran nih. Nah, itu mungkin apa sih yang membuat Mas dulu waktu SMA mungkin enggak dong pemikirannya kayak gitu tuh. Apa memang udah nyeleneh kayak gitu tentang tidak biasanya. Menurutku enggak biasa ya dengan pemikiran-pemikiran dan istilahnya kayak mungkin dia nggak nyadar. Cuman waktu dulu itu apakah dari dulu kamu udah kalau kamu mikir flashback ke masa kecil dan segala macam, oh aku jebul memang ket biyen pemikirannya wis beda karo kanca-kancaku sekolah ngono. Iya, apakah seperti itu? Sekolah SD sih sakjane.
Oh, berarti lebih memang dari pendidikan keluarga sebenarnya. Oh. Jadi misalnya adik-adik apa saudara punya gitu? kakak. Oke, iya. Kakak lurus-lurus wae. Oh, kalau dari keluarga tadi gimana? Ya misalnya pernah pengalaman terkait bapak dan ibuku gitu ya. Ya. Kemalingan terus. Kemalingan. Pas aku SD ngono to, rumah kemalingan. Aku sebagai anak SD ki komputerku hilang kan nesu ngono. Ya. Karo bapakku, ora apa-apa le, santai wae le. Guyu tok bapakku. Oh. Ora dijoli sing luwih apik ngono kuwi lho. Oh. Jadi diwalik pikiranku dari kecil sama terutama bapakku. Aku SMP Mas tahu kemalingan toh Mas, tapi ra sido. Soalnya ra iso nyopot kabel. Kabel apa Mas? Ora ngerti pokoknya komputernya wis utuh malah malingnya motornya kari nang ngisor sandale barang. API mah profit. Jadi ya aku ngerti-ngerti digugah apa bapak polisi kebetulan liwat mburi omahku. Dek niku mau ajeng maling jenengan ngono. Terus bingung tak tangi. Sopo iki? Ono Mas, malingnya ono kuwi ning kono. Ora wis ra ono Mas, tapi motor isi sandale. Jadi kebetulan bapak itu habis kayak pulang dari apa ngeterke opo ning Sarjito terus balik liwat mburi omahku lah kok jendelane weruh le buka terus ngomong maling. Jadi wis sempat mlebu wis ngidak-idak kasur ngono kasurku wis reget kabeh ngono kae. Komputer wis basah-basah ngono ora urung copot kabeh kabele. Apa mungkin karena wis konangan kuwi dadi. Iya dadi terus gugup terus. Kan anak sing monitor tak diputer bareng itu. Oh iya jaman biyen ya. Angel. Bener. Oh iya mau jadi. Aku kudu maling motore dhewe sih. Angel. Jadi kau pendidikan keluargane wis kaya digawe kaya wis. Tapi ini apik loh. Aku malah setuju itu dengan pola pikir bapakmu itu. Maksudnya akhirnya untuk ganti ora Mas? Entuk Mas. Apple Mac 3. Yo itu Apple Malang kan. Terus tahu pengalaman-pengalaman sekolah SMP ngono misalnya melu seleksi opo ngono beasiswa apa misalnya ngono. Iya. Ada sesi bikin prakarya. Iya. Aku ngomong karo kancaku wong papat iki, aku nek gawe prakarya ra iso meletot-meletot. Aku ngomong ngono to jujur. Ya udah kamu diem aja, aku meneng wae. Sing lolos sih aku to. Lah, aku ditekoni karo jurine. Kamu diem aja, saya tuh enggak bisa mengganggu dinamika kelompok. Ngomong ngono. Aku sing lolos. Mau ngomong ngono berarti urip iki berarti kualik-walik ngene ya. Aku tahu pengalaman ngono gitu juga. Tahu melu seleksi apa pelajar teladan apa ngono. Aku ki rumah saku yo biasa-biasa wae. Terus karo sampai aku pada hari H kuwi iki digoleki karo guru BP ngono kok ora bocah iki dikon melu marah teko diparani ning omah. Dan akhirnya aku dengan wegah-wegah moro ngono kae nggarap tak salah-salahke kok tetep lolos ya kemarin. Ya kuwi keyakinanku semakin kuat ngono. Di Zona Terbakar juga gitu, maksudnya ketika aku merilis karya, mbok itu enggak di press release, enggak dikabarkan ke siapa, kalau memang ditemukan oleh orang yang pas itu lebih tepat gitu menurutku. Bisa memandang. Iki ngewalik mau sing berhubungan dengan strategi band diwalik. Iya. Karena mungkin maksudnya kayak pribadi juga aku dengan yang model tertata dan benar-benar aku sebenarnya pengen menggabungkan model yang tertata dan model yang pemikiran seperti Zona Terbakar radikal ini. Itu. Sing rada subversif. Subversif ku mau. Tapi apa ya, mungkin kui butuh kelegaan hati karena kan kui misalnya yo nek ora kedadian yo piye ngono to. Karena dia tidak berada di jalur yang semestinya gitu loh. Cuman dhek maine ilmu mantik nih jenenge. Ilmu mantik. Mantik. Jadi dan gue ternyata bener ada basic pemikiran dari kecil kan. Nah terus apakah pola seperti ini akan tetap dipertahankan karena itu jadi keyakinannya Zona Terbakar seperti itu? Nah, jadi ceritanya tuh 2019 bulan Mei saya tuh full time jadi seniman. Jadi tak luas ke Mas. Ya. Waktu awalnya musisi. 19 Mei itu ketika memutuskan solo akhirnya dari band tadi. Aku sakit jadi seniman. Itu sebenarnya udah tak omongin tahun 2017 di depan teman-teman kuliahku sing wis mulai kerja ning bank sudah sukses ngono kae. Iya. Aku tak dadi seniman ning Jogja, kowe nek teko ning Jogja aku ketemu aku wae. Aku ngomong ngono awalnya. Iya. Terus seniman iki kerjane apa ya? Aku awalnya bingung kuwi. Tahun 2019 bulan Mei bingung aku kerjane apa ya? Wis aku musik gawe lagu mentino. Aku gawe lagu wae. Gawe lagu terus tak simpen-simpeni terus kok gawe lagu terus ya. Tur wae lah nek rano pentas aku tur. Ya, yang tur buat Tour itu ya. Oh iya gue sempat masuk. Gue world tour gue sebenarnya pitchingnya udah sampai Amerika, sampai Singapura, sampai Australia tapi belum kejadian gitu. Sementara Jawa tak kelilingi sih teman-teman dulu kenalan dulu.
Terus dari tour itu ternyata merchandising tuh jalan toh. Ya. Oh iya. Seniman yang ini tuh berarti uripe ya. Apa mana ya? Aku mengeksplorasi seniman ki uripe itu pertanyaanku gitu sebenarnya karena keluargaku bukan seniman. Ya. Keluargaku luwih ning dagang, bisnis ngono ya. Terus tak pikir-pikir nek dadi seniman jangan sampai terlunta-lunta lah, aku mikir gitu. Ya. Bagaimana caranya menjadi seniman yang bertanggung jawab, tak pikir waktu itu. Terus ternyata mau ngene gitu ya wis. Santai wae lah, akhirnya tambah santai bar kuwi. Yang penting kerja seniman kayak lah, hasilnya kan ra ngerti. Yang penting dikerjakan. Hasilnya kapan juga aku nggak tahu kan, hasil rekaman yang tak rilis gratis bisa dipakai buat film mau itu dibayar atau enggak. Tapi aku yakin bahwa nek hal-hal baik itu diwalei juga apik ngono Mas. Nah, mantik kuwi mau. Tapi memang berat melakukannya karena maksudnya gini. Hari kan terus berlalu ya, hari berlalu lagunya Mas Santo. Hari kan terus berjalan gitu. Otomatis kita menunggu waktu untuk terjadinya balik equim kan otomatis mulai berbagai macam misalnya logikanya misalnya untuk DPD-nya itu apakah kamu tercukupi dengan kegiatanmu itu otomatis kan ada nilai ekonomis yang kita secara realistis ya secara realistis itu kita memang harus tanggung, kita harus apalagi kamu udah berkeluarga kan. Nah itu maksudnya ini kalau masuk ke dalam lebih dalam lagi itu mungkin apakah itu tercover di Jono di kamu secara pribadi itu sampai kamu maksudnya kan banyak orang idealis, ada yang bilang gini kan maksudnya kowe nek arep idealis ora apa-apa tapi nek kowe wis wareg ya kowe iso idealis misalnya gitu kan ada seperti itu karena itu menurutku logika banget. Tapi apakah anak mantik kan ilmu beda lagi itu gimana Mas Jono yang terjadi selama ini? Bulan Mei itu saya akhirnya memutuskan gini Mas, nek pendapatannya rong munggah secara ekonomi ya. Berarti pengeluaran kudu didunke. Itu jadi komitmen pribadi, terus tak gawe ning keluarga juga. Ya. Karena aku yakin sesuk-sesuk iki ono hasilnya. Amin. Aku yakinnya kan ngono. Tapi iki kudu dipresek iki. Istilahnya dhewe ora dugem-dugem sih. Iya. Kayak dugem wae ya. Upgrade HP. Nah, orang ngono-ngono sik lah, terus santai wae. Terus akhirnya itu tak luasin juga ke proyek seni. Jadi Jono Terbakar yang awalnya proyek musik jadi ke proyek seni. Aku kan ini lagi pameran seni rupa nih. Di mana, di Mall Coffee di Jalan Kaliurang. Oh iya. Masih ada nih? Masih ada. Terus aku bikin studio Jono Terbakar itu bisa animasi, website, terus desain. Nah, itu juga tak garap sendiri tapi tetap tak masukin ke brand Jono Terbakar. Iya. Seniman yang mau. Seniman mau ya. Art. Dan selama ini sudah ada yang memakai jasa itu? Sudah. Ya sebenarnya yang bisa menyokong hura-huraku nek wong delok iki koyo kok gampang banget oleh album, wong dibayari kan pertama kuwi. Ya satu itu crowdfunding itu cara-cara bagaimana survive itu ketika aku enggak punya uang bikin album ya dibayari wong-wong sing didit sing pancen arep support misalnya kayak gitu. Ya, tulus ya, nyari orang yang tulus ya. Orang yang tulus dari Bandung. Oh iya. Anu loh judul lagune iki apa sepasang sepatu. Apa tuh? Sepatu sporty. Iki lagune iki. Terus ya akhirnya tak luasin lagi, aku punya Jonotify untuk ngupload ke Spotify kayak gitu. Jadi gimana caranya setiap hari aku bisa bekerja atas nama Jono Terbakar, memperlebar pertemananku juga, networkku dengan pola yang beda-beda ya. Aku di seni rupa, aku punya teman seni rupa. Aku di Jonotify punya teman bisnis yang kayak gitu. Jadi setiap hari selalu harus ada kegiatan. Ben ra ketok nganggur di depan mertua kan. Iya. Minimal mau tusuk omah ya. Heeh. Tapi awal mulanya kita mau ditakoni awal mulanya kok namanya akhirnya Jono Terbakar mau piye Mas? Urung. Nah, Jono Terbakar ini nama Friendster Mas dulu. Oh iya. Awalnya Friendstermu? Nama Friendsterku itu tak ambil dari band apa ya kayak hard rock apa ya, hardcore jenenge Alex is on Fire. Alex Terbakar. Terus iya Alex. Oh iya benar. Tak terjemahke ning jenengku Jono Terbakar. Oh, on fire. Awalnya ngono. Alay banget sakjane awalnya ning Friendster men. Tapi aku ngalami Friendster ya walaupun ora aktif ngono. Aku aktif banget dulu. Tak kei testi kabeh Mas. Aku dulu aktif banget Friendster. Oh iya. Aktif banget. Karena aku dulu promo bandku dulu itu lewat Friendster. Oh, zaman dulu. Dan kuwi gontok-gontokan kuwi ning studio bandku dionekke wah macam-macam kae mergo sok-sok klub aktif dan segala macam. Oh, saya Super Mario kuwi. Iya. Kuwi zaman Friendster kuwi.
Berarti glutone Friendster. Nganti ketemu wonge ngono kuwi ya gara-gara Friendster. Nek saiki kayak tweet war ngono ki, Po. Ya betul. Jadi itu waktu itu di Friendster tuh maksudnya saling serang atau ngenyek ngono ki kan apa jenenge tidak nek kok Instagram dibuka kelihatan semua tuh. Di Friendster kan enggak begitu. Oh. Jadi ra ngerti ngetrake rada angel lho. Sopo? Iya, rada angel. Dan akhirnya ngerti juga. Wah, kae wong iki. Dapake iki ngono. Akhirnya ngono. Fisik ya, skor digital fisik ya. Dulu fisik. Waktu itu. Jadi memang kan taunya memang Mas Jono jenenge jebul yo. Yo mau apa jenenge mau Alex is on fire. Alex on fire. Alex is on fire. Alex on fire. Nah, menarik ya Mas buah pemikirannya. Dan crowdfunding itu akan terus dilakukan ya, Nek? Iya, karena itu yang membuat aku mau bikin album karena nek misalnya aku menarik dari Mas bahasa Inggrisnya kan artwork jenenge. Ya. Seni iki kerja, tapi di Indonesia tuh masih belum bisa dihargai sebagai kerja. Iya, betul. Oh. Orang lihatnya kayak wong hura-hura di untuk duit. Ngono lho maksudku ngono. Oh iya. Saya Mas aku kudu cerita iki. Soale aku ngalami gara-gara ngerti jenengan kuwi. Dadi manajerku ya semacam sing ngewangi aku selama iki Mas Ega iki sangat apa ya sempat terinspirasi jenengan kayak jenengan. Jadi crowdfunding ngono ki Mas untuk aku nggarepe album selanjutnya iki ya kuwi mau crowdfunding golek sapa sing gelem mendanae untuk tak nggawe albumku selanjutnya. Ya matur nuwun jenengan. Sampe Mas kok tak transfer Mas. Tapi selama ini yang jadi bukan donatur ya maksudnya yang ikut dalam crowdfunding itu tuh teman-teman sendiri atau bahkan ada pihak lain yang Mas Jono teridentifikasi ora wong. Kalau yang transfernya banyak tuh yang enggak kenal. Oh iya. Sampai 500.000 3 juta. Oh iya. Orang enggak kenal. Malah tapi biasanya mutual friend, jadi konco ono relasi tapi tidak kenal. Kalau yang kenal biasanya apa meneh kanca-kanca band nuwun sewu ki malah ra ono sing bener kuwi. Soalnya nek dhek gawe kowe ra melu. Iya bener. Berarti ya fair lah ya. Fair. Dan kita enggak menyalahkan juga. Cuman Mas, enaknya crowdfunding itu formatnya hibah. Jadi waktu itu kan sempat ini ya kepikiran ono produser lah ya sing ngebayari. Nah produser kan hubungannya bisnis gitu. Bisnis, B2B lah jadinya. Mah dadi ra penak toh. Nah ketika aku menemukan konsep crowdfunding hibah, sing jebule ning barat ki wis sangat maju. Oh iya itu sangat. Jadi wis wongi seneng banget lho iso menyupport kesenian ngono. Terus aku tak coba lah. Oh ternyata pancen ra njaluk apa-apa doan nganti ono sing kudune entuk kaos. Aku rapiin kaosmu Mas, wis duwe akeh ngono ki ono. Oh ngono. Jadi aku misalnya dia transfer 250.000 kuwi kudune entuk kaos. Iya. Aku enggak usah kaosnya Mas. Buat yang lain aja misalnya ngono. Gila ya. Kayak aku makanya masih gak gawe pin-pinnya ternyata orang sing support. Iya. Ya beberapa wae dan sing ya. Ya belum cukup untuk akhirnya untuk bisa produksi sebuah album. Tapi ya itu maksudnya enggak bisa semua orang juga. Mungkin satu dari sisi ngelihat Mas Anto itu eksklusif wingi sing didelok. Wah, iki eksklusif ya, mesti dedit. Segala macam gitu kan. Salah kaprah masyarakat ya. Salah kaprah masyarakat image. Mungkin makanya itu tidak semua orang bisa menerapkan pola yang dilakukan Jono Terbakar menurutku. Nah, Arab jajalan ngono. Tapi boleh tahu itu paling besar sampai berapa juta, Mas? Kalau yang paling gede itu Dunia Akhirat itu Mas 15 juta. Wih. Itu 14 hari crowdfunding. Oh, gila. Jangan bosone piye Mas len njaluk apa ya mengundang para donatur. Kalau bahasanya itu waktu itu diwujudkan.com itu ayo bantu Jono Terbakar wujudkan album keduanya. Oh, album kedua. Sesimpel itu ya. Sesimpel itu. Terus kalau yang sekarang tuh semakin balelo aku lebih suka orang hibah tuh nggak dapat apa-apa. Karena itu luwih ikhlas ngono. Daripada engko tak janjeni CD ini produksi elek karena duitnya ra cukup. Mbok sing apik misalnya ngono. Aku ngomong crowdfunding 3 kali terakhir kalau nggak salah itu aku nggak ada merchandise tukarnya. Jadi nanti dapat file update kiriman rekaman pertama selesai mix down kirim. Berarti ngerti progres kayak produsernya ngono lho. Iya. Laporan update. Oh iya. Aku iwe ditolak karo wonge. Mas aku minta yang final aja ngono. Ra pengen melu prosesnya ngono. Lucu-lucu wong. Ngerti dadi. Heeh. Ya, instan banget. Wasit sudah melambaikan tangan. Kartu merah. Jadi kartu merah. Ini memang menarik ya, maksudnya ternyata akhirnya tahu juga. Penasaran juga secara pribadi dengan Jono Terbakar. Menemukan hal-hal yang unik dari setiap bintang tamu selama ini ya. Betul. Dan menurutku iki sing paling unik ya menurutku. Ya oke teman-teman, terima kasih sudah setia bosone kaya.
Udah. Matur nuwun dulu sama Mas Jono sudah mau hadir dan sharing-sharing keunikannya. Nanti juga Jono Terbakar tampil di Jogja Music Week Pangan Fest yang versi live-nya ya. Oke, ketemu lagi di podcast selanjutnya di Jogja Music Week. Ditakoni mungkin ada pesan-pesan apa? Oh iya. Orang ono ketok kayak mantik soalnya. Mbok menawa lho. Ono. Apa Mas? Pecel lele siji ro es. Nah, itu kan bener. Iki mau roti pangan sing tuh. Pesan-pesan ya. Ya. Oke, ketemu lagi di podcast. Ya mungkin matur nuwun sama yang sudah support. Sorry loh, tak pedot-pedot. Yang mana nih? Mungkin ada yang mau diucapkan. Oh iya, buat para. Ya, terima kasih untuk Jogja Music Week dan Pangan Fest. Semoga semakin Jogja Music Week dan semakin Pangan Fest. Mas Ahong dan Mas Anto. Oh iya. Super love you. Love you too, Mas. Ya wes. Oke, ketemu lagi di podcast Jogja Music Week Pangan Fest berikutnya. Milenial Indonesia. Sukses di masa depan.